Halo, Assalamualaikum Bang. Halo Bang. Salam dek, Oke, kita mulai ya Bang. di mana Oke, Fikri dek? ini di dekat di tempat kopi dekat rumah. Rumah mati lampu kan Bang. Oh iya dek ya. Kalau mati lampu jaringan jelek karena nggak tahu jaringan nggak bagus kalau mati lampu di rumah. Jadi Fikri ke ada tempat kopi dekat rumah, nggak jauh lah dari rumah Bang. Pakai genset Oh orang. iya Oke, dek, bising kali ya Bang? enggak, Nggak, masih nggak terganggu kan Bang? enggak. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya Bang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Oke, doa selesai. Nah, kita lihat HIV ya Bang. Bukan demam demam berdarah dek. Dede kan? Astagfirullah, demam berdarah. HIV udah habis ya Bang, DBD. Nah, oke, coba nomor 1 nih Bang, kira-kira jawabannya apa? Seorang wanita 19 tahun datang ke IGD dengan muntah terus-menerus. Mual ada, nyeri perut, demam 4 hari, nyeri kepala, ada gejala fisik didapatkan lemah, tekanan darah bagus, nadinya agak cepat, lemah, RR-nya 18, temnya agak demam. Didapatkan peteki, sklera tidak piterik, pada laboratorium didapatkan HB-nya 10, leukositnya 2.800 dengan trombositnya 56.000. Hematokrit 48, terjadi trombositopeni pada pasien ini dikarenakan Oke, nah destruksi jadi ya, Dek, ya. Hancur ya, pasiennya Dek. kan kemungkinan besar kemungkinan DBD. Nah, ini kita bahas DBD ya Bang. Suara Fikri jelas Bang? Jelas, Dek. Jelas ya. Oke. Jadi ya kemarin kita udah pernah singgung ada DF, demam DG, ada juga demam berdarah DG atau DHF ya. Jadi mereka ya keduanya ini sama gejalanya. Nanti yang membedakan hanya ada tidaknya kebocoran plasma sama dari hematokritnya ya kan Bang. Nah, jadi pasti nanti pasien datang dengan keluhan demam, nyeri otot, nyeri sendi, ya. Yang paling khas nanti nyeri di retroorbita, nyeri di belakang mata. Kemudian hasil laboratoriumnya biasanya leukopeni karena dia virus, ada ruam ya peteki, ada pembesaran limfa bisa ada bisa enggak, dan trombositopeni yang sering. Nah, kemudian bedanya kalau pada DBD adanya kebocoran plasma. Kebocoran plasma ini ditandai dengan adanya peningkatan hematokrit. Berapa persen Bang? Peningkatan hematokritnya berapa? Di atas 20%. 20%. Di atas 20%. Oke. Nah, penyebabnya siapa? Penyebabnya itu virus genus Flavivirus, keluarganya Flaviviridae. Nah, kita tahu virus Dengue, ya virus Dengue ini memiliki 4 serotype. Den1, Den2, Den3, dan D4, Den4. Nah, kalau ditanya di antara keempat tadi mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak itu Den3. Virus yang Den3 yang lebih banyak di Indonesia yang terdeteksi. Nah, jadi untuk patogenesis dari DBD sebenarnya masih diperdebatkan, tapi balik lagi teori-teori dari imunologis, ya adanya mekanisme imunopatologis yang berperan dalam DBD, ya. Apa itu? Apa saja respon imun yang muncul? Yang pertama ada respon imun humoral, ya. Jadi humoral ini yang berperan nanti sel B Bang, limfosit B. Dia akan membentuk antibodi, ya, IgM dan IgG terbentuk, dan fungsi antibodi itu adalah untuk menetralisasi virus. Jadi untuk membunuh virus. Oke. Nah, kemudian karena udah ada antibodi nanti akan diaktifkan komplement di sana, ya, ada pengaktifasi komplement. Jadi karena udah ada reaksi-reaksi inflamasi dari dalam tubuh, itulah yang memperparah keluhan DBD. Nah, kemudian nanti kan akan kita jumpai ya Bang. Jadi nanti kompleks ya, ada
awalnya nanti ada limfosit T, di situ nanti ada T helper, CD4, kemudian ada CD8, perannya itu nanti sebagai respon imun yang selular. Setelah itu nanti baru muncul respon imun yang humoral yang terbentuk imunoglobulin. Nah, mekanisme kelainan yang terjadi pada orang yang DBD itu adalah kebocoran plasma. Ya, kebocoran plasma. Kenapa? Karena ada faktor-faktor inflamasi seperti tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 dan lain-lain sehingga menyebabkan kebocoran plasma dan terjadi trombositopeni. Ya, trombositnya menurun. Kenapa? Yang pertama ya, jadi ada dua mekanisme yang terjadi. Yang pertama supresi. Jadi kan trombosit itu dibentuk di sumsum tulang. Sumsum tulang itu disupres, ditekan sumsum tulangnya supaya dia tidak bisa menghasilkan trombosit. Itulah yang kita sebut sebagai supresi sumsum tulang. Kemudian trombosit yang sudah keluar dihancurkan, didestruksi. Ya, dihancurkan oleh siapa? Ya, oleh sistem imun yang terbentuk tadi. Nah, sehingga nanti trombosit akan menurun dan sumsum tulang akan ditekan. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran sumsum tulangnya pada awal infeksi di bawah hari kelima, sumsum tulangnya itu mengalami hiposelular dan megakariositnya pun sedikit karena memang semua ditekan. Awalnya kan trombosit itu dihasilkan trombosit yang muda, namanya megakariosit. Karena dia ditekan, jadi megakariositnya juga tidak akan dihasilkan, ya, tidak ada kadarnya, ya sedikit sekali. Nah, kemudian destruksi. Kalau ditanya destruksi trombosit itu dari siapa? Siapa yang menghancurkan trombosit? Ya, karena adanya pengikatan fragmen komplement 3G. Oke. Jadi adanya antibodi virus Dengue akan menyebabkan antibodi itu akan berikatan dengan fragmen C3G. Ya, sehingga nanti hancurlah si trombosit. Oke, makanya pasien-pasien yang DBD itu trombositnya menurun dan pasiennya mudah berdarah. Ya, terjadi koagulopati, perdarahan yang terjadi itu tidak bisa dihentikan. Itulah koagulopati. Terjadilah perembesan atau disfungsi endotel. Jadi nanti endotelnya mengalami kerusakan sehingga bocorlah cairan plasmanya yang awalnya dalam pembuluh darah keluar ke interstisial. Makanya pasiennya nanti kalau kita periksa hematokritnya meningkat karena cairan aja yang keluar. Cairan aja yang keluar, airnya saja yang keluar. Sementara sel-sel yang ada di dalamnya itu tetap. Jadi darahnya semakin kental. Ya, kalau kita bilang hematokrit itu menandakan kekentalan darah. Nah, oke. Manifestasi klinisnya tadi gimana, Bang? Jadi demam yang terjadi pada demam Dengue itu biasanya dia tidak terlalu khas kalau masih demam Dengue, ya. Jadi demam disertai dengan demamnya mendadak ya, Bang. Jadi kalau demam Dengue ini demamnya terjadi mendadak, nggak ada ancang-ancang tiba-tiba demam, kemudian disertai dengan nyeri retroorbital, nyeri kepala. Nah, kemudian nanti itu pada demam Dengue. Biasanya demam terjadi sekitar hari kedua sampai hari ketujuh. Ya, nanti hari kedua sama hari ketiga ini adalah fase kritis di mana pada fase kritis ini pasiennya sudah tidak demam. Jadi nanti demamnya kayak bentuk pelana kuda. Hari ke-1 sampai hari kedua dia bisa meningkat, 2 sampai hari ketiga dia bisa menurun. Yang menurun inilah fase kritisnya. Selebihnya nanti demamnya meningkat lagi. Nah, kalau ditanya untuk mendiagnosis DBD dari mana? Ya, diagnosis pastinya. Tentu harus kita lakukan PCR ya, Bang. Ya, kita harus kultur virusnya dengan cara RT-PCR. Tapi karena ini rumit dan lama dan biayanya mahal, jadi sekarang lebih sering dipakai untuk mencari antibodinya saja. Jadi dicari IgM atau IgG. Nah, kemudian kalau pemeriksaan darah ya dari leukosit kita bisa jumpai apa tadi, Bang? Bisa leukopeni. Ya, jadi beragam. Leukositnya bisa normal atau menurun. Biasanya menurun leukopeni. Kalaupun dia
meningkat itu hanya disebut sebagai limfositosis yang relatif. Ya, jadi meningkatnya itu enggak sebenar-benarnya meningkat. Meningkat karena cairannya keluar, seolah-olah limfositnya meningkat. Nah, kemudian 15% dari total leukosit pada pasien yang demam Denji ini kan, Bang. Jadi kalau bentar ya, Bang. Ini hujan pula, pindah ke dalam bentar ya, Bang. Bentar ya, Bang. Iya, nggak apa-apa deh. Hati, pelan-pelan. Halo Bang. Iya deh. Nah, kita lanjut ya, Bang. Oke, Bang. Iya. Dengar, Bang? Dengar deh, tapi slide-nya belum ada. Kita lanjut ya. Nih, share screen lagi, Bang. Oke. Nah, jadi trombositnya akan menurun ya. Kemudian hematokritnya akan meningkat. Ya, jadi kan kemarin masih ingat ya, Bang? Kalau misalnya dia masih demam Denji, hematokritnya belum meningkat di atas 20%. Dia bisa meningkat, tapi peningkatannya nggak lebih dari 20%. Nah, kemudian bisa juga terjadi nanti kan, Bang, hipoproteinemia. Jadi proteinnya menurun, bisa juga SGOT, SGPT meningkat, tapi nggak selalu. Nah, kalau udah parah, udah DBD parah, itu nanti bisa ginjalnya terganggu fungsinya. Jadi ureum, kreatinin bisa meningkat. Nah, tadi kan kalau kita lihat, kita mau periksa IgM dan IgG anti Denji. Kalau demamnya masih hari ketiga, hari kelima, kita periksa IgM. Setelah hari IgG kapan terdeteksi? Nah, jadi IgG mulai terdeteksi setelah 2 minggu ya, Bang. Jadi hari ketiga, hari kelima itu IgM. Terus dia nanti positif sampai hari ke 60 sampai hari ke 90. Kalau IgG itu baru terdeteksi di hari ke-14. Nah, gimana kalau misalnya demamnya itu masih hari pertama sampai hari ketiga? Kalau hari pertama sampai hari ketiga, 3 hari kita periksa NS1. Oke, masih ingat ya, Bang? Iya, deh. Oke. Nah, jadi NS1 ini cukup spesifik dan cukup sensitif lah untuk mendeteksi pleura. Jadi kalau udah ada efusi pleura, DD, demam Denji, dia belum ada kebocoran plasma. Jadi manifestasi klinisnya cuman demam, nyeri kepala, nyeri retroorbita yang paling sering, kemudian leukopeni, dan hematokritnya bisa naik, tapi naiknya itu 5-10%. Dan trombositnya itu di bawah 150.000. Ya, kalau DBD, trombositnya itu di bawah 100.000, dan hematokritnya itu akan meningkat di atas 20%. Oke, Bang. Satu lagi ada tanda-tanda kebocoran plasma. Tanda-tanda kebocoran plasma tadi salah satunya adalah hematokrit meningkat lebih dari 20%. Kemudian
Kemudian adanya efusi pleura, asites atau hipoproteinemia itu juga menunjukkan adanya kebocoran plasma. Nah, jadi nanti langkahnya abang tentukan dulu DD atau DBD. Dari DBD nanti kita lihat ada 4 stadiumnya kan. Stadium 3 sama stadium 4 itu biasanya masuk ke dalam Dengue shock syndrome. Tapi bisa aja Dengue shock syndrome ini bisa terjadi pada siapa saja, pada stadium berapa aja. Jadi kalau abang mau menegakkan DSS, Dengue shock syndrome, abang harus cari seluruh kriteria ini ada. Ya. Abang harus cari salah satu dari manifestasi di bawah ini ada. Jadi pasien datang dengan demam, nyeri kepala, nyeri retroorbita, disertai ada nadi yang cepat dan lemah, itu udah DSS. Tekanan darah turun di bawah 20 mmHg, itu udah DSS. Hipotensi dibandingkan dengan umurnya, itu juga DSS. Kulitnya dingin, lembab, serta gelisah, itu juga DSS. Nah, jadi nanti pasiennya gelisah. Jadi kalau pasiennya masih kompos mentis, itu belum DSS. Satu lagi nanti perbedaan, ya, selisih sistol dikurang dengan diastol, hasilnya di bawah sama dengan 20 mmHg, Bang. Contoh gini, 80/60, tekanan darahnya sistol 80, diastolnya 60. Berarti kan kalau kita kurangkan 80 kurang 60, hasilnya 20 kan? Ini 20. udah shock, Bang. Ini udah shock. Ini udah shock. Karena biasanya selisih sistol dan diastol itu lebih dari 20. Contoh 120/80. Ini kan kalau dikurangkan sama dengan 40. Ini belum shock. Nah, jadi kalau udah shock, udah di bawah sama dengan 20 selisih sistol dan diastol, maka itu juga udah DSS. Nah, kemudian derajat. Derajatnya kalau DD, gimana DD, Bang? Jadi pertama abang bedakan dulu demam Dengue dengan DBD. Ini dulu yang abang bedakan. Caranya dengan mencari ada tidaknya kebocoran plasma dari hematokrit bisa, dari efusi pleura bisa. Nah, dari kalau udah dapat, oh rupanya dia ada kebocoran plasma, baru abang tentukan dia DBD grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4. Ya, grade 1 dia nggak ada perdarahan spontan. Ya, hanya uji torniket saja yang positif, nggak ada perdarahan spontan. Grade 2 sudah ada perdarahan spontan. Jadi peteki positif tanpa ada uji torniket. Yang lainnya apa? Bisa mimisan, gusi berdarah, itu perdarahan spontan. Grade 3 ya, udah ada tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock gimana? Kulit dingin, lembab serta gelisah. Grade 4 di bawah 20. Itu kalau selisih sistol kurang diastol di bawah 20 sama dengan 20 itu masuk ke shock, Bang. Jadi intinya grade 4 itu shock, grade 3 itu pre-shock. Pre-shock. Jadi kalau dia masih pre-shock, kalau pre-shock itu kan tandanya tekanan darah menurun, heart rate meningkat, itu masih pre-shock. Kalau shock gimana? Shock itu artinya nanti selisih sistol kurang diastol tadi kan, Bang. Satu lagi apa? MAP. MAP-nya di bawah sama dengan 65. Satu lagi apa ini? Nadinya nggak terukur. Nadinya tidak terukur lagi. Tekanan darah dan nadi tak terukur. Itu pasti udah shock. Nah, dan pasiennya udah nggak sadarkan diri, udah gelisah. Itu juga udah shock. Tapi kalau masih terukur nadinya, ya, kemudian tekanan darahnya masih 110/80. Ini kan selisihnya masih 30 kan? Ya ini masih pre-shock. Gitu, Bang. Oke. Masih bisa kira-kira, Bang? Ya? Bisa insya Allah, Dek. Oke, bisa. Kalau bisa coba kita lihat. Kita coba ya. Seorang laki-laki 20 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sejak 5 hari. Udah 5 hari. Nggak bisa kita pakai NS1. Disertai nyeri kepala dan nyeri pada persendian. Pada lengan pasien juga timbul bintik-bintik. Oke. Pasien ini memeriksakan sendiri darah ke laboratorium dengan hasil Hb-nya 11, hematokritnya udah meningkat, leukositnya agak turun, leukopeni, trombositnya udah 90.000, IgM, IgG-nya positif, NS1-nya pun positif.
Bentar ya. Dia ini berarti kalau mau tahu primer sekunder ini nggak dari IgM IgG kalau nggak salah bang. Tapi bang nggak lupa ingat juga lah. Dia Ya, ini ya ini di sekunder buku, dia. ini di Bentar. buku nggak ada sih bang. Ya, ya gimana bang? Baru hujan di rumah bang. Hmm, Bentar. Ini kalau nggak salah ini sering kali lah keluar dek. Kalau ya, bentar. Ini berarti kan udah masuk ke DBD. DBD nih. ya. DBD Kenapa DBD? Kenapa udah DBD bang? dia kan udah sebentar. Udah ada bintik-bintik, udah ada tanda-tanda peteki, ya kan? Trombositnya pun udah di bawah 100 ribu, ya kan? Ada leukopeni. Ya. Maksudnya udah bukan Nah, bukan jadi, bukan demam tinggi lagi dia. ya, jadi gini bang. Dari soal ini yang mendukung dia DBD hanya trombosit. Kenapa? Demam Denji bisa juga demam, ada peteki bisa, ada nyeri kepala bisa, ya kan leukopeni bisa. Bedanya nanti ada tidaknya kebocoran plasma. Kalau kita lihat dari hematokrit, hematokritnya kan kemarin kan kalau HB-nya 11 kita kali 3 kan bang, berapa? Berarti sekitar 34,5. Hematokritnya belum meningkat. Kita lihat trombositnya rupanya udah menurun. Kalau trombosit udah di bawah 100.000, ini berarti udah DBD. Tapi kalau misalnya trombositnya di bawah 150.000 itu masih DB. Jadi Masih demam tinggi biar nih ya. abang nggak silap nanti di soal selanjutnya, ini masuk demam berdarah tinggi, demam berdarah tinggi. Karena trombositnya di bawah 100.000, trombosit di bawah 100.000. Bentar deh. 100.000. Ini Kalau berarti DD, masih DBD deh. Dengan trombositnya di bawah. DBD nih bang. Oke. Kalau demam Denji trombositnya itu di bawah 150.000. 50. 150.000. Kalau trombositnya udah di bawah 100.000, dia berarti udah DBD. Jadi yang mau Fikri tekankan, semua ini bisa ada di dalam Denji, demam Denji. Ya, kecuali trombosit di bawah 100.000. Kalau trombosit udah di bawah 100.000, berarti dia udah DBD. Jadi bisa aja kalau nanti trombositnya 130.000, berarti ini jadinya DD bang. DD, oke. Tapi kalau trombositnya 120.000, tapi hematokritnya meningkat, DD juga. DD juga tetap. Kalau meningkat di atas 20%, DBD. Misalnya trombositnya Tapi kalau 120.000, masih 5, tapi hematokritnya jadi misalnya naik 20%. DBD. Wah, jadi DBD kan, nggak DBD. DD lagi kan? Ya. Jadi abang lihat dari hematokrit, dari trombosit, sama satu lagi dari ada tidaknya efusi pleura ya. Oke. Satu bang? lagi yang mau abang tanya. Sama penurunan protein. Macam mana membedakan primer dan sekunder ini? Nah, kalau DD, demam Denji, ini dia primer. Infeksi primer artinya infeksi pertama kali. Pertama kali. Belum ada reaksi imun di dalamnya. Tapi kalau DBD ini udah sekunder. Jadi biasanya orang yang DBD itu terjadi kebocoran plasma itu karena udah infeksi sekunder. Hari ini kena DEN3, masih DD dia, demam Denji. Nanti kalau kena lagi pakai DEN3, DBD jadinya dia. Itulah yang parah, infeksi sekunder. Makanya jawabannya itu lebih ke dodol. Kalau yang bola kurang tepat. Oke. Iya. Kenapa Jadi kok kalau yang tadi bola dia jatuh dihitamkan ke juga demam itu ya? Denji, ya Yang bola kok mungkin dihitamkan juga itu? harusnya dodol. Mungkin salah kunci atau gimana, tapi harusnya dodol aja bang. Harusnya dodol aja dia. Karena Abang pun setuju. di patogenesis pun nggak ada. Karena kemarin pas Fikri dengar juga seminarnya Dr. Astuti, ya beliau berkata seperti itu juga. Biasanya DBD itu infeksi sekunder yang terjadi. Makanya lebih parah dia. Karena udah ada nanti keluar sistem imun. Nah, jadi kan udah paparan awal udah terbentuk nih sistem imun terhadap Dengue virus. Terkena lagi Dengue virus yang sama,
maka sistem imunnya mulai ngamuk nih, mulai ikut serta untuk melakukan kerusakan. Makanya parah kerusakannya sampai kebocoran plasma. Berarti intinya kan, Dek, Karena begitu udah demam ada denggi, infeksi yang demam berikut. denggi masih di primer, demam berdarah denggi baru di sekunder ya. Satu lagi kan Bang, dari IgG-nya. Karena IgG positif, IgM juga positif. Dia kan demamnya baru 5 hari. Kok bisa IgG-nya positif sementara IgG itu munculnya harusnya 14 hari. 14 hari. 14 hari ya. Nah, dari situ juga bisa. Oke, Bang. IgG itu kan untuk akut ya kan? Untuk kronik kan? Enggak, IgM untuk akut, Bang. Ya, IgG untuk kronik. Jadi IgG kalau kita lihat kan, IgG lama, ini kan? IgG mulai terbentuk hari ke-14. Dan pada infeksi sekunder, IgG mulai terdeteksi di hari kedua. Nah, jadi ini pada infeksi sekunder, IgG mulai terdeteksi pada hari kedua. Jadi ya sebenarnya wajar aja, bisa aja demam Denji ini bisa primer, bisa sekunder. Kapan dia jadi sekunder? Kalau misalnya keluhannya masih keluhan DD, tapi IgG-nya belum positif. Sejak 5 hari, IgG-nya belum positif. Nah, ini juga bisa primer, bisa sekunder. Tapi yang paling seringnya, Bang, paling sering itu DBD itu yang sekunder. Iya, paling sering DBD yang sekunder. Paham maksudnya, Bang, kira-kira? Paham. Seandainya kan, Bang, ini tadi IgG-nya negatif, ini jadinya DBD yang primer. DBD itu nggak bisa primer kan? Bisa. Seharusnya enggak, tapi bisa aja pada orang-orang yang memang sistem imunnya terlalu reaktif. Bisa aja. Kalau di soal ya bisa aja, tapi kalau di sehari-hari jarang, biasanya itu yang sekunder. Makanya kan seandainya Bang, kuncinya di sini Bang. Seandainya IgG-nya ya. Kalau seandainya lah DBD berarti kan target kita kan ke trombosit di bawah 100.000 ya kan? Baru kita lihat kalau mau dia kira-kira DBD-nya itu primer, berarti lihatnya di IgG-nya negatif, IgM-nya positif kan? Betul. Ya. Gimana DBD Bang kalau primer apa? IgM-nya positif. Ini DBD primer. DBD primer. Iya, IgM yang positif. IG. Oke. Paham, Abang. Paham. Oke. Paham. Bisa ya, Bang? Bisa. Sip. Nah, kalau ini cocok nggak Abang rasa yang ini? Nah, yang di bawah? Ini lagi. Ini sering kali keluar lainnya. Sekarang Abang ngerti. Seorang laki-laki berusia 41 tahun datang berobat ke klinik dengan keluhan demam 4 hari. Udah 4 hari, oke. NS1 nggak laku. Demam disertai menggigil, sakit kepala, mual, tidak ada muntah. Pada pemeriksaan fisik, kompos mentis, tekanan darah 110/70 berapa itu? Berapa? 40 masih bagus. Frekuensi nadi agak cepat, napas 20, temnya tinggi, peteki, ekstremitas namun tidak ada tanda-tanda perdarahan lain. Hasil pemeriksaan HB-nya 13,3, hematokrit 45, leukosit turun, trombositnya ini masih demam denggi. Bentar dulu, ini masih demam denggi dengan demam denggi, IgM, IgG. Loh, semuanya kok negatif dia ya? Bentar. IgM, IgG masih hari ketiga, tapi NS1-nya negatif loh. Oh ya udah. Ya. Primer lah harusnya, berarti ya. Abang mau tahu primer atau salah sekunder nih Bang, harusnya. Aturannya ya, harusnya IgM-nya positif, NS1-nya positif. Ya, IgG-nya negatif. Udah paham Abang. Harusnya. Oke. Nah, ini yang Fikri bilang settingan soalnya DD biasanya ke primer. DBD biasanya ke sekunder. Ini kan settingan soalnya DD. Trombositnya masih di atas 130.000. Terus masih di atas 100.000. Oke, aman Bang, primer sekunder? Aman Dek. Aman ya. Oke.
Ini sekarang ini Bang. Coba ya. Pasien wanita usia 32 tahun datang dengan keluhan utama demam. Keluhan sudah dirasakan selama 4 hari. Dan keluhan nggak laku. Sakit kepala, nyeri sendi, BAB hitam. Udah ada tanda perdarahan. BAB hitam. Pada pemeriksaan didapatkan pasien tampak lemas, nadi tak teraba. Udah berat dok. Udah berat deh. Udah berat nih dek. 4 ini, shock ini. Nadi nggak teraba, cepat tensinya. Dari mana Bang shocknya? Abang lihat dari nadi tak teraba. Habis itu 80 Oke. per 60. Nadinya 80. teraba nih Bang, teraba tapi lemah. Iya. Nadinya teraba tapi lemah dan cepat. Oh iya. Tapi iya, dia nggak tidak buat berapa kali, berarti sulit dinilai. Nah itu Sulit kita dinilai. asumsikan, oh berarti nggak teraba. Maksudnya Iya. sulit teraba, jadi tidak teraba atau sulit teraba. Tidak dibuat berapa kali ya. Satu lagi dari tensi. 80 per 60, berarti MAP-nya Selisihnya 20 mmHg. Makanya 4. Setuju Abang. Kalau tadi ini 110 per 90, tensinya dia jadi 3 ya. Iya, jadi 3. Ini Bang. Nadi itu berarti makin cepat ya tadi ya? Di atas 100 ya? Nadinya enggak, bukan. Iya. Di atas. Jadi prinsipnya Di atas 100 kan? Prinsipnya kalau dia pre-shock itu TD-nya turun. Turun, heart rate naik. Heart rate naik. Kalau dia shock, ini udah hancur. TD-nya sangat turun. Selisihnya ya kan? Selisih 20. Heart rate nggak terukur lemah, lagi. heart rate tidak terukur. Oke. Kadang-kadang tekanan darahnya pun nggak terukur Bang. Jadi tekanan darah nggak terukur, heart rate pun nggak terukur. Sebetulnya bisa demam derajat 3 juga itu ya. Tapi karena di selisih 20 jadi overlap ya Bang. Iya betul. Ya kalau kita lihat gejalanya lebih banyak gejala ke yang ketiga. Tapi karena ada satu tadi selisih sistol dan diastolnya lebih ke 4 ya jadinya. Karena satu tadi Bang, selisih sistol dan diastol. Oke, ini Bang. Seorang pria umur 47 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan panas sejak 4 hari. Nyeri otot, nyeri di belakang mata, tidak ada riwayat bepergian keluar pulau sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar penuh. Tekanan darahnya 110/80 atau 68. Masih bagus. Nadi 97 bagus, respiratif bagus, stemnya demam, terdapat ruang gerak tourniquet positif. Tourniquet positif, oke. Hasil pemeriksaan KB12 hematokrit naik kali, leukositnya turun, trombositnya udah 88.000, berarti sudah DBD. Fungsi hati naik, GDS-nya bagus, urium kreatinin bagus, natrium bagus, kalium bagus, fluorida bagus, IgM denggi positif. Berarti demam berdarah denggi sekunder, ya kan Dek? Demam berdarah sekunder, tapi yang grade berapa dia ini ya? Bentar ya. Aduh, Bang kok jadi ragu ini. Demam berdarah grade. 1 tourniquet, 2 tadi 1 tourniquet positif, 2 tadi apa? Boleh ke atas deh. 1 tourniquet, kalau 2 perdarahan spontan. Dia ada rupanya tadi. Perdarahan spontan. Coba kita cari ya. Iya. Ada nggak peteki? Jadi otot, jadi belakang mata tidak ada perluan. Fisik didapatkan sadar penuh, tekanan darah sekian. Ada loh. Ruam di anggota gerak. Berarti udah ada pete. Ruam di anggota gerak nih Bang. Iya betul. Berarti udah ada pete, udah ada peteki. Iya. Berarti kalau tadi nggak ada ini, dia. Dek coba lihat ya Dek ya. 150 masih demam denggi. Di bawah 100 sudah DBD. DBD 1 tourniquet positif, DBD 2 tourniquet positif ditambah adanya peteki, DBD
grade 3, tekanan darah sudah mulai turun, dengan nadinya cepat, di DBD 4 udah shock ya Dek ya? Cocok? Ya Bang, sip, Oke, mantap. mantap, mantap. Oke, Obatnya yang penting lagi nanti nih. ini Bang. Obatnya yang penting lagi nanti nih. Di bawah ini sel yang Ini, Bang. berperan dan di bawah ini sel yang berperan dalam respon imun non spesifik yang berkontribusi dalam mempercepat replikasi virus dengue dalam tubuh adalah, tadi ada terbilang sel makrofag lah yang memakan tadi itu kan, memakan Ya. trombosit itu kan. Ya, ini dia Bang. Ada tebak Bang tadi. Jadi ini di etiopatogenesisnya. Patogenesisnya, jadi respon imun berperan ya Bang. Respon imun berperan dalam netralisasi dari virus. Oke. Mana tadi ada kata-kata makrofag? Tadi ada tebak Bang makrofag tadi. Nah, ini. Monosit dan makrofag berperan dalam fagositosis virus. Jadi yang memakan si virus itu si fagosit. Ya, makrofag lah. Monosit sama makrofag itu sejenis. Ya, Bang. Di darah dia namanya monosit, tapi kalau di jaringan namanya berubah jadi makrofag. Dalam proses fagositosis ini menyebabkan peningkatan replikasi virus dan sekresi sitokin oleh makrofag. Jadi walaupun dia udah memakan si virus ini tetap bisa replikasi di dalam tubuh makrofag. Nah, oke. Jadi yang ditanyakan siapa yang berperan dalam respon imun non spesifik. Jadi respon imun itu ada yang non spesifik. Non spesifik contohnya makrofag, ya, apalagi ya, neutrofil, basofil. Kalau yang spesifik, respon imun spesifik itu yang mana contohnya? Itulah imunoglobulin M, imunoglobulin G. Ini spesifik. Jadi dia spesifik hanya menyerang si virus dengue saja kalau terbentuk. Kalau makrofag semua virus, semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita akan diserang. Nah, jadi kalau kita lihat sel natural killer ini pun sebenarnya masuk ke dalam yang non spesifik, tapi kan bukan dia yang berfungsi untuk mempercepat replikasi virus. Jadi kan di dalam tubuh makrofag tadi replikasi virusnya bisa semakin cepat. Makanya kita jawab yang sel makrofag. Bisa kira-kira Bang? Bisa deh. Berarti pasti sel makrofag ya. Kalau ini ya, mana tahu keluar lagi kan Bang. Biasanya kayak gini soalnya itu kalaupun keluar sama yang ditanya. Iya ya. Jadi Abang hafalin aja ya. Yang mempercepat replikasi virus dengue itu di dalam tubuh makrofag ya. Yang ini Bang? Pasien wanita usia 35 tahun datang dengan keluhan utama demam. Keluhan sudah dirasakan 4 hari dari disertai sakit kepala, nyeri sendi, BAB-nya hitam, ada berdarah. Pada pertama ini didapatkan tampak lemas dari laba lemah dan cepat. 80 malam. Udah 24 deh. Udah shock ini. Udah shock ini. Oke, sip. Oke, sip, mantap. Dari tensi. Oke, yuk. Dari sama tadi Abang, sama-sama pakai tensi ya. Ini ya, kata kuncinya. Kalau ini Bang, nah ini pun sama ya kan? IgG. Plateletnya berapa? Kok demam dengue? Udah 45.000. Akhirnya demam berdarah dengue lah. Iya kan? Demam berdarah pilihannya dengue. Pun nggak ada ya Bang, demam berdarah dengue. Akhirnya demam berdarah dengue sekunder. Bentar. Primer. Primer ya. Karena IgG-nya masih belum ada. Masih negatif. Masih negatif.
Ya, jadi kata kuncinya di IgG aja nanti ya Bang, karena IgM ini nggak jelas dia. Kadang-kadang dia suka-suka dia dibuat di soal positif, negatif. Kata kuncinya di IgG. Kalau seandainya Kalau IgG-nya IgG masih tadi, negatif, IgG yang akut ya, Dek, kan? enggak lah, Salah ya? IgM yang akut Bang. IgM yang akut ya. IgG Berarti IgG kronik. yang 14 hari kan? Iya, 14 hari itu yang terbentuk si IgG. Oke. Oke. Ini Bang. Oke. Seorang wanita usia 32 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam dengan keluhan demam sejak 2 hari sebelum berobat. Terdapat keluhan sakit kepala, mual, menggigil, tekanan darahnya 110/60, nadinya cepat, nafas bagus, stepnya tinggi. Pemeriksaan lab awal adalah Abang setuju. Kenapa? Dia masih 2 hari, Dek. NS1 masih bisa digunakan karena dia sampai 3 hari. Darah rutin, kenapa? Darah rutin Oke, kita sip. mau lihat trombosit. Ya, mantap. IgM belum ada gunanya itu. IgM, IgG nggak ada gunanya. Karena belum hari ketiga ya Bang. Oke. Nah, kalau ini Bang, Nah, masuk ini ke yang tata benci laksana kali ya, kita. Bang. Ini benci kali ya, Bang, ini. Bentar. Seorang laki-laki 20 tahun datang ke UGD dengan keluhan panas badan 4 hari disertai dengan nyeri kepala, mual, serta muntah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kompos mentis, tekanan darahnya bagus, nadi cepat, tapi lemah, suhunya 38. Didapatkan ada peteki. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan HB11, hematokritnya meningkat itu ya, naik, leukosit, leukopenia. Ini berarti bentar dulu, diagnosanya ini berarti demam berdarah, keluarga Fatmanangju, demam berdarah 2 ya, DBD 2 ya. Betul nggak? Karena Ya. ada PTK dia. Ya. Cocok. Oh enggak, 3 Bang, 3. Oh, Kenapa? tunggu. Nadi. Oh iya, 2. Nadinya Kan? memang cepat dan lemah, tapi dia masih kompos mentis. Jadi ya, dia minta tata laksana. Abang setuju sih. 6 kristaloid 6 mm. 6 mm. 6 evaluasi 3 jam. Setuju. Dia nih kalau nggak salah Bang. Nah, ini kita bahas kalau nggak salah Abang 6 sampai 7. Naik dia nanti tuh. Oke. Jadi tata laksananya kan kalau untuk Denji ini cairan intinya ya Bang. Ingat Bang, ada 5 protokol ya Bang. Protokol pertama, ingat dia masih tersangka Bang, probable. Tanpa shock. Tersangka atau probable tanpa shock. Protokol kedua, tersangka juga tapi dirawat di ruang rawat. Jadi kalau yang protokol 1 boleh pulang, 2, 3, 4, 5 nggak boleh pulang. Oke, nah ingat ya Bang, protokol 1 beda dengan protokol 2. Jadi 1 dan 2 persamaannya sama-sama tersangka. Bedanya protokol 1 dia boleh pulang, protokol 2 dia nggak boleh pulang. Nanti kita lihat apa yang menentukan dia boleh pulang sama nggak boleh pulang. Oke, protokol 3. Protokol 3 untuk pasien yang sudah DBD. DBD nggak boleh pulang Bang. Jadi yang boleh pulang itu ya Denji, demam Denji boleh pulang, DBD nggak boleh pulang, dirawat. Protokol 4, ya protokol 4, kalau ada perdarahan spontan. Perdarahan spontan ini bisa ada shock, bisa tanpa shock. Yang penting kalau udah ada perdarahan spontan, Abang langsung ingatannya itu ke protokol 4. Kalau nggak ada perdarahan spontan dan dia shock DSS, berarti ini untuk grade 3 dan grade 4. Grade 3 dan grade 4, kita pakai protokol 5. Oke, ini kita lihat. Protokol 1 apa? Digunakan untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien, pada penderita DBD atau yang diduga DBD di IGD, dan juga dipakai untuk memutuskan dalam indikasi apakah dia perlu dirawat atau tidak dirawat. Jadi orang yang tersangka menderita DBD di IGD, Abang harus lihat HB-nya, hematokritnya, dan trombositnya. Oke, kita skip dulu ke bawah. Bila ini dia ke sini ya.
Bila HB, HT dan trombosit normal, ingat ya Bang, HB, HT dan trombositnya normal, atau trombositnya itu di bawah 150.000, bukan di bawah 100.000, pasien boleh pulang. Oke, dengan dianjurkan dia kontrol per 24 jam. Nanti di situ kita periksa lagi HB-HT-nya per 24 jam. Oke. Atau HB-HT-nya normal tapi trombositnya di bawah 100.000. Nah, itu harus dianjurkan untuk rawat. Nah, jadi kan Bang, intinya kapan dirawat inap? Jadi lihat trombosit. Trombosit. Kalau dia di bawah 150.000 ini kan masih DD. Ini pakai protokol 1. Boleh pulang. Oke. Tapi kalau trombositnya di bawah 100.000, ini pakai protokol 2, Bang. Harus rawat inap. Oke, itu dulu ya. Nah, protokol 2 gimana? Pasien yang DBD tanpa perdarahan spontan dengan trombositnya tadi di bawah 100.000. Oke. Jadi kita bisa lihat, kita bisa masukkan dulu cairannya sebanyak 1.500 tambah. Jadi kalau protokol 2 itu pakai rumus ini dia, Bang. 1.500 tambah 20 kali berat badan kurang 20. Jadi berapa berat badannya? Misalnya 50. 50 kurang dulu dengan 20. Dapatlah 30 di sini. 30 kalikan dulu dengan 20. Dapatlah 600 di sini. 600 ditambah dengan 1.500 dapatlah sama dengan nanti di sini 2.100 cc. Oke. Ini diberikan per berapa? Per 24 jam. Jadi ini kayak rumatan, Bang. Ini rumatan. Jadi misalnya, ini trombositnya di bawah 100.000. Dia harus dirawat inap, ya kan? Tapi kita belum tahu nih, kita belum periksa HB-HT, kita belum tahu dia DBD apa enggak. Sebenarnya kita masih persangka dia. Jadi ciri khasnya di soal pasien masih tersangka DBD. Nah, cairannya gimana? Cairannya pakai rumus ini. Tapi kalau dia sudah tegak DBD, udah ada kebocoran plasma, ya jadi nanti setelah kita berikan cairan ini kan Bang, bila HB-HT-nya meningkat 10-20% dan trombositnya di bawah 100.000, jumlah pemberian cairan tetap seperti rumus di atas, tetapi pemantauan HB-nya jadi per 12 jam. Bila HB-HT-nya meningkat di atas 20% dan trombosit di bawah 100.000, maka masuk ke protokol 3, Bang. Jadi masuk ke protokol 3. Jadi settingan protokol 2 ini gini, sekali lagi Vicky ulang ya Bang, belum ada peningkatan HT di atas 20%, tapi trombositnya udah di bawah 100.000. Itu protokol 2 ya? Trombositnya di bawah protokol 2. Trombositnya di bawah 100.000, hematokritnya meningkat, tapi belum lebih dari 20%. Tapi kalau Fikri buat di sini, biar nanti pas abang baca langsung ingat ya. Kapan dipakai protokol 2? Jika trombosit di bawah 100.000 dan HT meningkat kurang dari 20%. Kalau nanti trombositnya sudah di bawah 100.000 dan hematokritnya meningkat di atas 20%, berarti pakai protokol 3, Bang. Protokol 3 gimana? Itulah yang kita berikan. Protokol 3 berarti udah ada peningkatan 20% hematokritnya ya? Intinya hematokritnya meningkat di atas 20%. Oke. Jadi sebenarnya protokol 1 dan 2 itu, jadi untuk DD, demam denji, kita pakai protokol 1 dan 2, Bang. Pakai dosis rumatan. 1 dan 2. Paham kira-kira, Bang? Paham, Dek. Protokol 3, 4, 5 itu untuk DBD. Ya, DBD itu pakai protokol 3. Kita belajar kayak gini, Adik. Enggak, karena kita enggak ke buku kemarin, Bang. Ini kan karena Fikri lihat soalnya itu memang lebih ke tata laksana. Iya. Nah, jadi langsung bedah buku dan semua kunci jawabannya itu di buku memang, Bang.
Kemarin kan Dek. kita fokus ke slide-nya kurang lengkap. Ya, slide-nya kurang lengkap. Iya, Dek. Abang jadi Nah, ngerti lah ini. jadi kalau udah meningkat di atas 20%, pakailah protokol 3 dulu, Pak. 3. Ya, Protokol 3 3. itu inilah yang 6 mm. Oke. 6 ml. Nah, tapi ingat lagi, Bang, protokol 3 ini untuk DBD grade 1 dan 2. Oh. Masih ingat DBD grade 1 dan 2 itu pakai protokol 3. 1 dan 3. Dimulai dari 6 sampai 7. 1 dan 2, sorry, Bang. Oh, paham. 1 dan 2. Oke. Ya, dimulai dari 6 Ya. sampai 7 cc per kilogram berat badan per jam, nanti pantau 3 sampai 4 jam. Ada Nanti ini bisa Bang diagramnya baca kan, ini. nanti Fikri jelaskan dari bagan. Dari bagannya lebih enak ya, Bang. Dari bagannya. Dan nanti kan, Bang, setelah Abang berikan cairan 6 sampai 7 cc per kilogram berat badan per jam, Abang lihat apakah ada membaik apa enggak. Kalau membaik nanti dikurangkan. Oke. Kemudian kalau misalnya dia, nah di sini protokol 4 kalau tadi ada perdarahan spontan. Jadi kalau ada mimisan, peteki, mimisan sih Bang, bukan peteki, mimisan, gusi berdarah. Kalau ada mimisan, gusi berdarah, nah itu pakai yang protokol 4. Gimana protokol 4? Nanti kita lihat di bagannya. Ada bagan yang lebih enak dari bagan. Oke. Kalau udah DSS tadi ini bukan gimana, untuk Bang? shock ya? Protokol 4 ini bukan untuk shock? Enggak ya? Bukan, untuk mimisan, untuk perdarahan spontan, Bang. Berarti ini DBD 3. Untuk perdarahan spontan. DBD 3 ini ya? Perdarahan spontan kan, ya. Perdarahan spontan itu dimulai dari grade 2, Bang. DBD grade 2. Perdarahan spontan. Ya kan? Perdarahan spontan dimulai dari DBD grade 2. Oke. Protokol 5 itu pakai DBD grade 3 dan 4. Karena ini khusus untuk Dengue Shock Syndrome, DSS. Jadi kalau DBD grade 3, 4 itu pakai protokol 5 khusus untuk DSS. Paham kira-kira, Bang? Jadi nanti dimasukkan dulu nih, Bang. Ya. Kasih oksigen, jangan lupa kasih oksigen kalau dia udah grade 3, grade 4 DSS, kasih 10 sampai 20 cc per kilogram badan, dievaluasi tiap 15 sampai 30 menit. Oke, nanti yang dievaluasi apa? Yang dievaluasi itu lebih kompleks lagi. Lihat tekanan darahnya meningkat enggak? Tekanan darah meningkat, frekuensi nadinya yang awalnya lebih dari 100 kali jadi menurun, dia kurang dari 100 kali. Kemudian yang paling penting nanti akralnya hangat apa enggak, karena kan tadi awalnya kalau DSS akralnya dingin ya kan, Bang. Sama diuresis. Lihat, jadi kan pasien yang DSS ini kita pasang kateter, lihat air kencingnya. Ada enggak 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau berat badannya 60 berarti sekitar 30 sampai 60 cc lah harusnya urinnya dalam 1 jam. Nah, ini. Oke. Kalau ada, berarti nanti kurangi cairannya. Dikurangi cairannya jadi 7 cc. Oke. Nah, terus nanti ke bawah. Nanti kita lihat dari bagan yang lebih enak ya, Bang. Di sini Abang baca nanti bakalan ya? paham. Nanti dari bagan di sini agak lebih ribet ya. Dari bagan nanti. Di bagannya nanti. Abang pernah lihat Abang kamu ajarin di bagannya. Oke. Nah, jadi usahakan sampai berapa sih diuresisnya? Diusahakan minimal 2 cc per kilogram per jam. Jadi yang 0,5 sampai 1 cc ini itu hanya untuk melihat ada perbaikan atau enggak. Kalau udah ada perbaikan kan kita turunkan tuh cairannya jadi 7 cc. Usahakan nanti sampai 2 cc per kilogram per jam, dan pantau lagi nanti HB, hematokrit, kemudian nanti pantau yang lainnya sampai nanti kapan kita pastikan harus di stop ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke bagan biar nggak bingung. Nah, 6 sampai 7 cc ini tadi pada saat kapan, Bang? 6 sampai 7 ini protokol 1 kan. Protokol berapa? Protokol 2 atau 3, 2 ya. Protokol
3. 3 Bang. Kalau 2 tadi kan yang pakai dosis rumahan. Ini protokol 3 untuk DBD grade berapa? DBD Protokol grade 3 ini untuk yang hematokrit di atas 20%. 20%. Di atas 20%. Tapi lebih spesifik nanti dia untuk DBD grade 1 dan GBD 2. grade 2. Tapi grade 2 yang tanpa perdarahan, yang enggak ada perdarahannya. Nah, itu kita pakai yang ini. Jadi kan diawali dari 6 sampai 7 cc perkarbonan per jam, 3 sampai 4 jam dievaluasi. Oke kan, Bang? Kalau ada perbaikan, apa perbaikannya? HT-nya menurun, nadi menurun, tekanan darah membaik, produksi urin meningkat. Nah, oke, meningkat tadi kan sekitar 0,5 sampai 1 cc, turunkanlah dia jadi 5. Membaik lagi, turunkan jadi 3. Membaik, jadi 6, 5, 3, baru di stop. Kapan di stop? Kalau perbaikan setelah pakai 3 cc, dia terus membaik. Nggak ada tanda-tanda gawat lagi. Nggak ada HT-nya tetap turun, hematokrit tetap turun, urinnya tetap stabil selama 24 sampai 48 jam. Jadi di sini kita pertahankan dulu 3 cc per jam selama 24 sampai 48 jam. Setelah dia tetap stabil terus, maka kita hentikanlah cairannya. Ya, jadi dihentikan setelah 24 sampai 48 jam stabil. Tapi kalau dia tidak membaik, ya, HT nadi meningkat, tekanan darah menurun di bawah 20 mmHg dari awal, produksi urin menurun, naikkan jadi 10. Tidak membaik juga, naikkan jadi 15. Tidak membaik juga, ada tanda-tanda shock, maka masuk ke protokol dengan tanda shock dan perdarahan. Jadi masuk ke protokol 4, protokol 5 dia masuk ke sini. Dia dimasukkan ke protokol 4 dan protokol 5. Nah, kalau dia ada perdarahan spontan, ingat ya Bang. Jadi ada perdarahan spontan, mimisan tidak terkendali, hematemesis, melena, perdarahan di otak. Perdarahan di otak ini kan tidak nampak, biasanya gejalanya kejang. Ini protokol berapa ya? Kalau yang ada perdarahan spontan ini? Protokol 4 tapi ya. Oh, 4 ya. 4. Ya, jadi ya lihat ada shock atau enggak. Ya, jadi shocknya harus negatif. Kalau ada perdarahan spontan, shocknya positif, berarti dia masuk ke protokol 5. Gitu, Bang. Bisa, Bang? Ini shocknya harus negatif. Kalau dia shocknya positif, masuk ke protokol 5. Nah, nanti Abang lihat ada DIC atau enggak. Apa DIC, Bang? Diseminata, koagulan, intravaskular, koagulasi. Tandanya apa? D-dimer meningkat. D-dimer meningkat. Jadi bedanya kalau dia ada DIC, Abang tambahkan heparin untuk mengatasi DIC-nya. Nah, jadi kalau dia ada perdarahan spontan, HB-nya di bawah 10, kasih PRC. Ada perdarahan spontan, trombositnya yang turun, kasih trombosit konsentrat. Oke. Baru dipantau nih HB, HT, trombosit tiap 4 sampai 6 jam. Ya, ulangi pemeriksaan hemostasis, pemeriksaan APTT tiap hari per 24 jam. Targetnya harus terkontrol 1,5 sampai 2,5 kali kontrol targetnya. Ya, nggak boleh lebih dari 2,5 APTT-nya. Tapi kalau nggak ada DIC, ya tata laksananya sama, bedanya nggak usah kasih heparin, Bang. Bisa, Bang. Jadi bedanya kalau udah ada perdarahan spontan, pasti soalnya mau minta transfusi PRC atau transfusi trombosit ya, Bang. Nah, kalau ada perdarahan spontan, pasti soalnya mau minta transfusi PRC atau transfusi trombosit. Tapi harus dua-duanya kita masukkan ya, Dek. PRC-nya juga, TT-nya juga ya? Enggak, salah satu aja, Bang. Salah satu aja. Kalau HB di bawah 10, trombosit aman, ya kasihnya PRC aja. Kalau trombosit aman, HB-nya yang menurun, kasihnya trombosit aja. Kalau FVV, kalau ada APTT sama PT-nya memanjang ya? Ya. Nah, ini protokol 5 untuk DSS.
Oke, jadi DSS ini DBD Ini yang pernah grade kamu 3 ajari sama Abang dan Bang. DBD grade 4. Abang hafalnya Pertama yang ini konsentrasi ya, Bang. Ya, ini konsentrasi ya, Bang. Pertama, guyur dulu, dicor bahasanya kan 10 sampai 20 cc per kilogram berat badan dalam 20 sampai 30 menit. Ini kan banyak kali nih. Jadi pasang kanan kiri dia IP line. Infus kanan, infus kiri pasang. Ya. Jadi kalau berat badannya 60, berarti kalau kita kasih 10 kali 60 berapa itu, Bang? 600. 600 cc. Ya, 600 mili. Nah, oke. Nah, baru jangan lupa kasih oksigen dan periksa semuanya, Bang. AKDA, HB, elektrolit semua periksa. Urium kreatinin semua periksa. Jadi kapan harus diperiksa urium kreatinin? Kalau dia udah DSS, periksa urium kreatinin. Oke, tadi kan nggak ada kita periksa AKDA, urium kreatinin dan lain-lain. Iya. Kalau udah ada DSS, periksa urium kreatinin, AKDA dan lain-lain. Nah, setelah Abang kasih dia tadi yang 10 sampai 20, kalau dia membaik turunkan jadi 70 cc, Membaik 7 cc kita per lihat badan. dari Kalau tadi dia kan, membaik Dek, lagi kan? turunkan jadi Dari membaik. Iya, dari HB, HT, apanya sama, lagi Bang. urinnya tercapai gitu kan? Sama dia kriterianya, lihat. Ya, lihat HB, lihat HT, sama dia ya. Oke, jadi kalau dia membaik juga kasih 7, kalau dia membaik lagi kasih 5. Kalau membaik juga kasih 3. Nah, kapan dihentikan? Jadi kalau dia udah pakai 3 di soal, pasti itu soalnya mau minta hentikan. Kapan harus dihentikan? Setelah 24 sampai 48 jam shock transaksi. Jadi dalam 24 sampai 48 jam dia ditransfusi, shocknya udah stabil, HT stabil, diuresis cukup, stop infus. Tapi kalau dia nggak membaik kan, Bang, nah ini yang ribet. Kalau dia nggak membaik, tambahkan jadi 20 sampai 30 cc. Awalnya tadi 10 sampai 20, tambahkan jadi 20 sampai 30 cc. Lihat lagi, tetap shock dia. Kalau tetap shock, Abang lihat, kalau HT-nya meningkat, Abang masukkan koloid. HT-nya meningkat, Abang ganti kristaloid jadi koloid. Tapi kalau HT-nya menurun, Abang pilih transfusi PRC, Bang. 10 cc per badan per jam. Tandanya ini ada terjadi internal bleeding. Berarti Ya, jadi kalau dia tetap shock setelah diberikan 60 cc. Kalau 600 1,2 liter. 1,2 liter kalau mau kasih mana ini di sini 600 cc. 600 cc PRC. Ya. Ini kita berasumsi hatinya kok tetap turun ya, padahal udah dikasih kristaloid banyak, berarti ada internal bleeding, ada perdarahan di dalamnya. Makanya kita harus kasih transfusi darah merah segar. Tapi kalau hatinya meningkat, berarti cairannya itu merembes keluar. Kristaloid itu kan kalau kita kasih, Bang, dia sedikit sekali tinggal di pembuluh darah, sebagian besar akan pergi ke interstisial. Jadi trombositnya nggak akan turun, naik terus. Berarti dia perlu koloid. Trombosit hematokritnya nggak akan turun, naik terus. Berarti dia perlu koloid. Setelah dapat koloid 10 sampai 20 cc, tetap shock, koloid bisa diulang. Pokoknya bisa diulang maksimalnya itu 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau dia udah dapat koloid 30 cc per kilogram berat badan masih tetap shock, disinilah kita pasang PVC. Ya. PVC untuk apa, Bang? Jadi VP shunt. Bukan VP shunt. PVC ini untuk bukan VP shunt, Bang. Jadi vena cava dipasang di vena, bukan di vena cava, untuk melihat normovolemik atau hipovolemik. Jadi di sini dia. Sebelum cairan koloid diberikan, sebaiknya harus mengetahui sifat-sifat cairan tersebut. Pemberian koloid sendiri mula-mula diberikan dengan tetesan cepat 10 sampai 20, baru bisa ditingkatkan sampai 30 cc per kilogram per jam. Seandainya kalau udah jumlah maksimum koloid, rupanya nggak meningkat juga, nggak ada perbaikan klinis juga, maka perlu dipasang PVC itu untuk melihat tekanan vena sentral. Ya, untuk melihat tekanan vena sentral. Tekanan vena sentral itu kita lihat dari PVC. Ya, kalau tekanan vena sentralnya dia menurun, berarti pasiennya ini membutuhkan vasopresor.
Nah, jadi tekanan vena sentral yang mau kita capai itu sekitar 15 sampai 18 cmH2O. Oke, jika keadaan tetap belum teratasi, ya koreksi ada tidaknya gangguan asam basa, elektrolit, hipoglikemi, dan lain-lain. Jika tekanan vena sentral penderita sudah sesuai dengan target, tapi tetap shock juga, berarti dia butuh inotropik atau vasopressor. Apa yang Paham kita sampai sini pilih, Bang Pi? kira-kira? Nah, Vasopressor, bisa Bang. dobutamin, AD, bisa dopamin, atropin ya gitu-gitulah ya. bisa epinefrin, bisa dobu. Jadi Fikri simpulkan ya Bang. Tadi kan udah kita pasang PVC, Iya. ya, untuk melihat tekanan vena sentral. Rupanya dia normovolemik. Kok normovolemik? Ini volumenya bagus loh. Volumenya bagus. Berarti dia bukan hipovolemik. Berarti bukan masalah di cairan. Berarti masalahnya di mana? Di pompa. Jantungnya nih yang bermasalah. Makanya kita tingkatkan pacu jantungnya. Kita kuatkan denyut jantungnya pakai vasopressor. Paham kira-kira Bang? Vasopressor. Paham, Dek. Tapi kalau seandainya Nah, jadi jantungnya pasti kita pasang CVC hipo, tadi gimana? hipovolemik. Nah, kalau hipovolemik nanti kita bisa koreksi lagi nih. Berarti ada masalah di tempat yang lain. Ya, kita lupa nih, kita ada yang missing nih. Permasalahan yang lain nggak kita stabilkan. Contoh asam basanya nggak kita lihat. Jadi pasiennya itu shock karena gangguan asam basanya kayak gitu. Ribet ya. Nah, tapi kan Bang, feeling Fikri kalaupun sampai ditanya nanti sampai ke vasopresornya. Yang hipovolemik ini nggak akan mungkin sampai ke situ. Karena di sini nanti yang bisa menyambung lagi. Kalau udah dikasih vasopresor, oh membaik rupanya dia keluhannya. Turunkan vasopresor. Nanti udah vasopresor diturunkan bertahap, akhirnya dilepaslah vasopresor. Baru nanti Abang ganti kombinasi koloid dan kristaloid. Baru tetap dikoreksi lagi asam basa, DIC dan lain-lain sampailah nanti ke kristaloid 3 cc per jam. Jadi syarat dihentikannya pemberian cairan kalau udah sampai kita di tahap terakhir. Tahap terakhir itu kristaloid 3 cc per kilogram per jam. Habis itu kita pertahankan selama 24 sampai 48 jam, keadaannya stabil, baru stop infus. Oke, Bang? Bisa? Coba kita lihat ke soal. Insya Allah. Oke. Jadi kalau yang nomor 1 tadi ini cocok ya Bang? Cocok, dia 6 cc. Kenapa? Karena dia ini DBD. Dia kan DBD. Bentar ya. Dia DBD grade 2. Grade 2. Oke, kita udah tegak dia DBD. Baru hematokritnya meningkat di atas sama dengan 20%. Meningkat di atas 20%. Berarti makanya karena hematokritnya udah di atas 20%, kita pakai protokol berapa? Protokol 3. Oke, ya kan? Cocok kan pakai protokol 3? Protokol 3. Nah, jadi Abang hafal protokol 3. HT-nya meningkat di atas 20%. Oke, kalau ini Bang? Coba ya. Seorang wanita umur 36 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan panas sejak 4 hari yang lalu. Keringat dingin, gelisah, nyeri otot-otot. Ada pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darahnya 110/90. Tuagapan 6 jupan. Pasti tuagapan 6 jupan ban. Udah 20 itu. Nadinya cepat, respiratornya cepat, temnya panas, dapat ruam di anggota gornak, oke, ada peteki, hasil pemeriksaan lab KB-nya 18, hematokritnya tinggi, meningkat, leukosit, leukopenia, trombositnya udah 100, udah di bawah 100.000, fungsi hati meningkat, BDS-nya 19, ini 1 kalium. Pemberian cairan fase inisiasi bagi pasien ini adalah, bentar deh, ini berarti diagnosis dulu Bang. Diagnosisnya ini berarti DBD grade 3. Mantap.
3 ini berarti udah DBD DS, 3. udah DSS. Iya, DSS. Berarti kita pakai protokol berapa? Protokol 3 atau 4 ya? 5. 5 ya. DSS ya. 3 itu kalau belum ada DSS. Kalau udah ada DSS, 5 Bang. 5. Udah paling 4 gawat tadi ya. kalau ada perdarahan tanpa shock. 4 tadi perdarahan tanpa shock. Boleh nggak dibuat di yang paling baru? Coba di halaman barunya, coba di halaman 12. Di halaman 12. Di sini aja Bang. Sini ya. Boleh, di sini Sini ya. boleh. Protokol 1. Yuk, sama-sama yuk Bang. Protokol 1 tadi untuk Protokol 1 DD. untuk DD. Ya Demam kan? dengue tambah demam dengue sama trombosit yang di bawah 100.000. di bawah 50.000. Ini protokol 1. Baru protokol 2 ini yang untuk DD juga. DD atau Tambah trombosit di bawah 100.000, tapi dia ditambah hematokritnya tambah HT-nya di atas di bawah 20%. 20. Di bawah. Di bawah ya? Di bawah protokol 3 yang hematokritnya di atas 20%. Ini dia. Iya, betul. Iya, Dik. Sama lihat trombosit untuk menentukan protokol 1, protokol 2. Protokol 2 nanti ini dia. Protokol 2 iya, Dek, betul. Betul itu. Betul. Itu protokol 3, iya. Ini dia protokol 2, ini dia, Bang. Oke. Kita ya, balik ke tadi, Dek. Dipastikan dulu. Oh ya, boleh. Oke, itu kalau salah. Nah, ini. HB-HT normal, trombosit di bawah 100.000 dianjurkan untuk dirawat. Inilah protokol 3. Protokol 2. HB-HT meningkat dan trombosit normal dianjurkan untuk dirawat. Jadi intinya protokol 2 itu dia rawat inap. Bisa trombositnya normal, bisa trombositnya di bawah 100.000. Ya. Kemudian tapi trombositnya hematokritnya itu nggak sampai di atas 20%. Itu protokol 2 ya, Dek. Jika trombosit di bawah 100.000 dan HT meningkat di bawah 20%. Iya. Itu masih 2 ya. Oke. Kalau seandainya 2. Balik ke tadi, yang 3 gimana tadi, Bang? Enggak, balik yang ke kosong tadi. Nah, ini kalau protokol 3 berarti kan DD nah ini protokol 3 DD lagi udah DBD, Bang. Tambah HT di atas 20%. Baru protokol. Nggak boleh ada shock, nggak boleh ada perdarahan. Oh, boleh buat kasih itu, Dek. Jangan ada shock, jangan ada perdarahan. Tanpa shock, dan tanpa perdarahan. Oke. Baru protokol 4 di bawahnya, Dek. Protokol 4 DBD tambah HT juga perdarahan tanpa shock. Protokol 5 semuanya protokol 5 asal udah ada shock. Pokoknya asal udah ada shock, protokol 5. Apa tanda shock? Tekanan darah positif. Tadi di bawah 20 ya. 20 ya, Dek ya. Pre-shock atau enggak sadar lagi atau shock ya. Oke. Bisa, Bang? Bisa, Dek, bisa. Kalau ini, Bang? Mbak yang seorang wanita 40. Tadi berarti memang betul jawabannya ya. Setuju kita ya, kristaloid ya. Kristaloid diguyur 10 sampai 20 ya. Iya, Bang. Oke. Seorang wanita 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan BAB hitam, ada perdarahan. Sejak 4 hari lalu pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/90. Oke, nah di
98 respirator sesak, temnya 38, terdapat ruam di anggota gerak. Oke. Hasil pemeriksaan laboratorium HB10, hematokritnya 35 dan naik, leukosit rendah, trombosit di bawah 100, DBD, fungsi hati, kreatinin bagus, natrium bagus, kalium bagus, klorida bagus, IgM positif, IgG positif, parasit malaria tidak ditemukan. Protokol komponen protokol langsung ya. Bentar ya. Diagnosa ini dia DBD grade 3 ya. DBD grade 3 kan? Setuju kan? Setuju adik kan? DBD grade 3. Iya bang. Jadi karena ada perdarahan spontan ya. DBD karena udah ada grade 3. pre-shock. Karena ada pre-shock bang. Iya betul. DBD grade 3 tadi kan kita udah sepakat kalau DBD grade 3 itu kan udah masuk ke protokol DSS ya kan. DSS itu udah protokol 5. Tapi dia tanya komponen darahnya. Ya tadi ada Bang, ini nggak pakai protokol 5 ini, Bang. Jadi coba lihat kesadarannya, Bang. Mana? Tekanan darah kan masih aman nih, Bang. Belum ada belum ada pre-shock. Tekanan darah belum turun. Oke. Nadinya masih di bawah 100, berarti belum ada pre-shock. Oke. Masalahnya di situ ada perdarahan spontan BAB. Oke. Perdarahan spontan pakai protokol berapa? Tanpa shock. Shocknya nggak ada tuh, Bang. Perdarahan spontan. Protokol 4 lah. Positif, shock negatif. Pakai protokol berapa? 4. Protokol kan? 4 kita pasti nanti arah soalnya mau transfusi darah, PRC atau transfusi trombosit. Pilih yang mana, Bang? Apa yang bermasalah di situ? Yang di sini bermasalah trombosit. Berarti kita transfusi trombosit. HB-nya kan masih di atas 10. Kalau di bawah 10 baru trombosit PRC. Iya. FFP tadi kenapa? Kalau FFP INR-nya nggak ada. Itu 2,0 tuh. Nggak ada. 2,0. Nggak ada pakai FFP, Bang. Nggak usah ya. Ada pakai FFP kalau misalnya koagulasinya terganggu INR. Oh, udah ngerti ya, Bang. Oke. INR-nya kan masih dalam ini ya, 1,5 sampai 2,5. Kalau seandainya pilihan dodol itu trombositnya rendah dan INR-nya memanjang lah ya. Tuh, yang dodol. Ya, APTT atau INR memanjang. Oke, sip. Nah, ini Bang. Mana? Yang mana nih? Yang di bawah, Bang. Seorang laki-laki umur 26 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan panas sejak 4 hari lalu, keringat dingin, gelisah, nyeri otot-otot, nyeri di belakang mata. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 90, Kawagapatma masih bagus, tapi darah rendah. Nadi 120, respiratori cepat, demam, bintik-bintik perdarahan di anggota gerak. Hasil pemeriksaan lab HB-nya 19, hematokritnya naik, leukosit rendah, trombositnya 68.000, fungsi hati masih bagus, gula rendah, urium kreatinin bagus, natrium kalium klorida bagus. Pasien tersebut ditata laksana inisial dengan infus cairan kristalloid dan mengalami perbaikan klinis. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang benar dalam tata laksana pasien ini? Jika dalam waktu 20-30 menit belum ada perbaikan klinis, maka harus merubah cairan kristalloid menjadi koloid. Salah. Itu salah. Karena jangan dirubah dulu, dinaikkan dulu kalau nggak salah, Bang. Ya kan? Yang A. Tapi udah ada perbaikan klinis, Bang. Oh, yang A, sorry. Yang A. Yang B. Yang A salah. Ya kan? Kalau yang C telah dipasang infus sampai 72 jam meskipun ada perbaikan, maksudnya tetap dipasang infus. Salah. Tadi 24 sampai 48 kalau bagus. Betul. Iya.
Trombosit dilakukan karena terdapat trombositopeni. Ini tadi kemana ya? Nggak usah. Ya, tunggu Ini sampai. kalau ada perdarahan spontan. Betul, iya. Ini kalau ada perdarahan spontan. Jadi semua DBD kan trombositnya menurun. Kenapa nggak kita kasih transfusi trombosit? Ya nggak perlu. Nggak Karena perlu nggak ada kalau perdarahan spontan. Kalau ada perdarahan spontan baru. Iya. Oke. Nanti Kalau trombositnya abang itu naik dipahami. sendiri, Bang. Setelah infeksinya mereda, trombositnya naik sendiri. Makanya walaupun belum normal pun trombosit, pasien udah boleh pulang. Asal udah stabil, HB, HT udah stabil. Nah, trombositnya nanti naik tuh pelan-pelan. Kan dia disintesis dulu, dibentuk dulu baru dia naik. Enggak langsung hari ini sembuh, hari ini naik, enggak. Jadi kontrol pelan-pelan. Oke? Oke. Jadi yang benar yang mana, Bang? Bola. Ada perbaikan klinis, tetesan cairan Bola. kolesterolnya diturunkan. Oke, sip. Oke. Bang, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal lagi. Kalau kita bahas besok sebelum pembahasan demam tipoid boleh, soalnya ini hotspot Fikri udah tinggal 3%, bakalan mati bentar lagi, Bang. iPad-nya pun tinggal 11% baterainya. Oh ya udah, Takut nggak nggak apa-apa. terkejar juga. Boleh, Jadi hari boleh. ini sampai di sini dulu. Nanti soalnya ini tinggal soal-soal tata laksana besok kita bahas ya, Bang. Sebelum bahas Boleh. demam tifoid ya. Boleh, Dek. Oke, Besok jam Bang. berapa? Sampai sini. Sejauh ini. Besok kalau nggak ya mungkin malam juga bisa, Bang. Malam juga. Boleh. Boleh, Bang. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanya, Bang, kira-kira? Udah lebih jelas apa, Dek, masalah tata laksananya. Terima kasih banyak lah, Dek, ya. Kayaknya kemarin kita nggak Fikri sampai tekankan lagi kan, Bang? bahasnya. Ini dalam kali ya kan, Dek? Nggak sampai. Ya, kan? Nggak sampai. Karena memang kita Abang sekedar jadi ya udah tahu cukup kapan kita tahu kasih CC-nya aja FFP, udah. kapan kita kasih TC, kapan kita kasih PRC, ya kan? Iya, jadi tahu Abang. Ya, jadi Abang tetap nanti hafal protokolnya, Bang. Protokol 1, 2, 3. Iya. 1 itu rawat jalan, 2 itu rawat inap. Ya, Iya. 2 rawat inap. Jadi kalau protokol 2 cairan, pakai cairan rumatan itu yang rumusnya. Protokol 3 baru masuk ke 6 sampai 7 cc. DBD. Protokol 3 kalau 3 sampai 5 udah DBD itu ya. Oke, iya, Bang, siap. Oke, aman ya, Bang. Nanti dibaca-baca lagi. Besok kita bahas lagi soalnya karena soal tata laksana banyak kali memang. Jadi kita jawab lagi ya. Oke. Oke, Bang, siap, Bang. Nanti kirim ya, Bang. Iya, Dek. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, Bang. Kita tutup dengan doa penutup majelis.